Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kalau Bapak Ibu Saudara tetap setia menyaksikan pelajaran firman Tuhan yang saya percaya sangat menguatkan kita. Dan hari ini kita akan belajar kembali melanjutkan yang kemarin, yaitu tidak menyerah. Katakan sama-sama, saya tidak akan menyerah. Kenapa? Karena kemarin kita sudah pelajari bahwa Tuhan itu bisa menggunakan kesulitan, tantangan yang kita hadapi untuk membangun iman kita. Tuhan bukan Tuhan yang sembarangan, Dia punya pola. Dia juga punya pola untuk membangun iman kita. Dan Dia pakai kesulitan, Dia pakai penundaan, Dia pakai bahkan saat-saat putus asa untuk membangun iman kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak menyerah. Dan kita akan pelajari firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa belajar firman Tuhan, karena kami tahu waktu kami mendengar firman Tuhan, iman kami dibangkitkan. Dan iman kami itu Tuhan yang akan mengalahkan semua persoalan kami. Kami tidak akan menyerah Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang setia dengan firman-Mu. Engkau pasti genapi firman-Mu, janji-Mu, bahwa akan segera menolong kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi kita akan lihat bagaimana kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan adalah cara bagaimana kita tidak menyerah. Di Yesaya pasal 40 ayat 29-30, Yesaya 40 ayat 29-30 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda adalah orang-orang yang kuat secara fisik. Teruna-teruna adalah orang-orang yang sangat-sangat sehat. Tekanan darahnya masih normal, jantungnya masih kuat. Tapi Alkitab berkata, bahkan orang muda dan teruna pun bisa jatuh tersandung. Kalau kita hanya menggunakan kekuatan kita sendiri, saya jamin ada saat-saat di mana kita akan putus asa, kita mau menyerah. Tapi hari ini kita akan belajar di ayat 31 dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Katakan sama-sama, saya akan menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi sekali lagi, kemampuan untuk bisa menanti-nantikan Tuhan sangat diperlukan untuk kita tidak menyerah. Dan menanti-nantikan Tuhan ini bukan sesuatu yang pasif. Kita cuma ongkang-ongkang kaki, kita cuma berpangku tangan lalu menunggu Tuhan bekerja. Bukan. Ada 4 hal yang menjadi ciri orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan bertahan. Katakan sama-sama, bertahan. Nah, dalam Alkitab, kata Yunani untuk bertahan adalah berdiri untuk mempertahankan wilayah kita. Jadi bertahan itu adalah ada satu wilayah, ada satu milik yang jadi hak kita dan berusaha diambil oleh orang lain. Nah, bertahan artinya kita pertahankan apa yang menjadi hak milik kita. Di Efesus 6 ayat 11 dan 13, ini ayat tentang peperangan rohani. Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, 2 ayat ini bicara tentang bertahan, berdiri, ini istilah militer. Rasul Paulus menggunakan istilah militer, menggambarkan sekelompok prajurit Roma yang mempertahankan benteng ketika diserang musuh. Jadi iblis mau merebut sesuatu yang menjadi hak kita. Dan kita harus bertahan mempertahankannya apapun tekanannya. Seberapa ganasnya pun serangan musuh, kita harus tetap bertahan dan tidak memberikan sejengkal pun wilayah kita kepada penguasaan musuh. Dan iblis itu berusaha melemahkan semangat kita supaya kita menyerah dan meninggalkan apa yang menjadi hak kita. Di ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi Alkitab menggambarkan setan itu punya satu senjata menyerang. Di sini panah api, karena zaman Rasul Paulus senjata yang dipakai untuk menyerang itu panah api. Panah api ini atau senjata-senjata serangan iblis ini biasanya diarahkan kepada pikiran kita. Misalnya pikiran keraguan. Jangan-jangan memang saya buat satu kesalahan. Jangan-jangan kondisi saya sekarang ini karena saya berbuat dosa. Padahal hidup kita baik-baik saja, Tuhan berkenan akan kita. Atau panah keputusasaan. Ada serangan senjata keputusasaan. Saya rasa pernikahan ini tidak gunanya lagi dipertahankan.
Saya rasa hidup saya tidak ada lagi harapan lagi. Saya akhiri saja hidup saya. Pikiran-pikiran putus asa ini bukan dari Tuhan. Pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup itu bukan dari Tuhan. Itu pikiran dari iblis. Itu senjata iblis untuk membuat kita lemah, tidak bisa bertahan. Dan saya mau ingatkan, jangan ambil solusi permanen untuk masalah yang cuma temporer, cuma sementara. Seringkali kita ini ambil solusi yang jangka panjang, yang permanen. Sementara masalahnya itu tidak permanen. Itu sebabnya jangan putus asa. Atau juga serangannya itu dengan pikiran-pikiran menyesatkan. Lebih baik saya pakai jalan pintas saja. Mungkin saya selesaikan aja dengan cara yang lebih cepat. Memang saya tahu ini cara yang nggak benar, tapi kayaknya kalau saya pakai cara ini beres masalahnya. Nah, pikiran-pikiran seperti ini akan membuat kita tidak bisa bertahan. Itu sebabnya kita harus melawan dengan apa? Dengan berharap kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Jadi yang kedua, untuk bertahan, untuk menantikan Tuhan, pertama kita bertahan, yang kedua kita harus berharap kepada Tuhan. Katakan berharap. Mazmur 27 ayat 13, Raja Daud berkata, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dalam The Living Bible lebih tepat dikatakan, I am expecting the Lord to rescue me again, so that once again I will see His goodness to me here in the land of the living. Kalau diterjemahkan bebas, Daud berkata, aku berharap agar Tuhan menyelamatkan aku lagi, sehingga aku bisa lagi melihat kebaikannya kepadaku di sini, di negeri orang yang hidup. Jadi Raja Daud mengajar kita untuk berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hanya akan mengerjakan apa yang kita harapkan. Kalau kita tidak berharap, artinya kita tidak punya iman, sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maka Tuhan tidak akan mengerjakan apa-apa. Jadi kalau kita tidak berharap Tuhan menolong kita, jangan berpikir Tuhan akan menolong kita. Sebaliknya, kalau kita berharap Tuhan tolong saya, kita berharap Tuhan bekerja dahsyat, minggu ini, hari ini Tuhan akan lakukan sesuatu, maka itu yang akan terjadi. Tuhan Yesus berkata di Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Be unto you according to your faith, not according to your money. Jadilah kepadamu bukan menurut koneksimu, atau kepintaranmu, atau bakatmu, atau talentamu, tapi sesuai dengan imanmu. Jadi Tuhan akan persis melakukan apa yang kita harapkan untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita, untuk keuangan kita. Jadi hari-hari ke depan ini, mari berharap kepada Tuhan. Jangan jadi orang yang sangat pesimis sampai berpikir, PHP, Tuhan kasih saya pengharapan palsu. Jangan, itu tipuan iblis juga, itu pikiran sesat. Berharap sama Tuhan. By the way, berharap itu gratis. Saudara tidak perlu bayar untuk berharap sama Tuhan. Tapi manfaatnya, dampaknya, Tuhan akan menolong kita. Amin. Jadi yang kedua, mari berharap. Dan kenapa kita perlu berharap? Karena kabar baiknya, Tuhan itu mampu melakukan apa yang kita harapkan. Dan Dia hanya sejauh doa. Ada satu lagu lama yang terkenal, Dia hanya sejauh doa. Itu sebabnya menantikan Tuhan yang ketiga, kita harus berdoa. Pertama bertahan, kedua berharap, ketiga berdoa. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katakan tidak jemu-jemu. Jadi kita punya dua pilihan. Kibarkan bendera putih, menyerah dengan keadaan, atau yang kedua, kita terus berdoa. Berapa lama? Seterusnya, sampai Tuhan bekerja. Berapa banyak? Tidak jemu-jemu. Tadi Raja Daud berkata, pagi-pagi. Dari pagi, di Mazmur 5 ayat 4, saya bacakan. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Jadi dari pagi sampai pagi, Daud menunggu-nunggu. Dia berdoa dalam pengharapan. Dan perhatikan Alkitab berkata, sesudah kita menaikkan seruan kepada Tuhan, kita nggak langsung lupakan apa seruan kita. Daud dia berseru kepada Tuhan, tapi dia menunggu-nunggu, dia berharap sesuatu akan terjadi. Jadi seringkali masalah kita seperti itu. Kita cuma berdoa karena rutinitas. Kita berdoa, tapi kita tidak berharap doa kita dijawab. Besok kita berdoa lagi, tapi sepanjang hari kita lalui hidup kita seolah-olah doa kita tadi pagi itu tidak ada kuasanya. Tapi mari ubah cara berpikir kita. Kalau saya berdoa, saya berharap doa saya akan dijawab hari ini, saat ini. Itu yang akan membuat kita juga bersemangat dalam berdoa. Jadi, kenapa kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena
Seringkali ini yang Tuhan nantikan. Kita tadi bahas tentang menanti-nantikan Tuhan, tapi seringkali yang terjadi sebetulnya Tuhan yang menanti-nantikan kita. Tuhan yang menunggu kita untuk berdoa. Mungkin sebagian kita selama ini terlalu sibuk berpikir, terlalu sibuk mencari strategi untuk solusi masalah kita. Mari sekarang kita ubah. Kita lebih sering datang dalam doa. Tuhan menanti-nantikan kita untuk berdoa. Dan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi waktu kita bertahan, apa yang menjadi hak kita, kita tetap pertahankan. Kita berharap bahwa Tuhan akan bekerja. Dan kita terus berdoa. Maka yang keempat kita perlu lakukan adalah berserah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berserah. Di Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahwa segala sesuatu ada di bawah kuasa Tuhan. Percaya dan jangan khawatir. Dan ayat tadi berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita tidak perlu berpikir, bagaimana ya caranya Tuhan menolong saya. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah kita bertahan, kita jaga pikiran kita tetap berharap, kita tetap berdoa, dan berserah kepada Tuhan. Trust di sini bukan sekedar percaya, tapi berserah. Waktu bangsa Israel terjebak di antara Laut Merah, pasukan Firaun dan Mesir, kiri kanan padang gurun, mereka panik, mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka berpikir bagaimana caranya kita bisa lepas dari kesulitan ini. Tapi Musa tidak pusing, Musa tidak berpikir keras, Musa tidak stres. Dia berkata, berdiri dan lihatlah keselamatan yang Tuhan akan berikan. Jadi benar yang Tuhan Yesus katakan, khawatir itu tidak ada gunanya. Siapa yang karena kekhawatirannya itu bisa mengubahkan keadaan? Mari belajar berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah terburu-buru, tapi Tuhan juga tidak pernah terlambat. Tuhan tidak bisa diancam, Tuhan tidak bisa disogok. Apa yang harus kita lakukan? Kita berserah. Kita percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Jadi waktu kita berdoa, berharap, bertahan, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong pada akhirnya. Kita harus pegang ayat ini. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan kita itu penyelesai yang baik. Kalau Dia sudah memulai sesuatu yang baik dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara, dalam usaha Bapak Ibu Saudara, dalam pelayananmu, dalam karirmu, percayalah Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya, sampai akhirnya Tuhan Yesus datang. Itu sebabnya saya berdoa, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan lepaskan apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi mimpi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hari ini kuncinya adalah kita menanti-nantikan Tuhan. Untuk menanti-nantikan Tuhan, kita perlu bertahan. Jangan tinggalkan, lepaskan apa yang selama ini sudah jadi hak kita. Kita perlu terus berharap. Jangan hanya sekedar berdoa lalu lupakan pengharapan kita. Dan jangan jemu-jemu berdoa. Serta yang terakhir, berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya mujizat segera terjadi pada waktu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini kita mau berdoa bersama. Kita minta kekuatan yang baru dari Tuhan. Kalau ada yang selama ini sudah merasa lelah, letih, jatuh, tersandung bahkan ingin menyerah, mari sekarang terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Bapa di sorga, hamba mau berdoa untuk setiap Bapak Saudara yang menyaksikan tayangan ini, yang mungkin dalam keadaan yang lemah Tuhan. Bahkan sudah ada yang jatuh tersandung Tuhan. Dalam pernikahan mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Hamba mau berdoa Tuhan, mereka terima kekuatan yang baru. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami akan terus bertahan, mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus, untuk mereka yang sedang sakit, supaya mereka tidak menyerah Tuhan. Kami berdoa kuasa Tuhan bekerja, menyembuhkan semua yang terutama sakit COVID-19 Tuhan. Mereka yang didiagnosis ODP, PDP, bahkan sudah positif. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja atas mereka saat ini. Melawat mereka dimanapun mereka berada. Seharusnya saya mau berdoa untuk Bapak Saudara yang mengalami masalah dalam pernikahan, dalam keluarga. Kalau saudara menghadapi ini, jangan menyerah. Pernikahanmu diawali bersama Tuhan. Jangan izinkan setan menghancurkannya. Bertahan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Terjadi ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami juga terus berdoa, bersyafaat, membela semua petugas kesehatan, para dokter, para perawat, para petugas lab, para petugas medis di rumah sakit. Tuhan Yesus menutup bungkus mereka dengan darah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, diberikan hikmat dalam memimpin bangsa kami melewati masa-masa pandemi ini, melewati masa-masa krisis ekonomi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami puji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan tayangan firman Tuhan ini. Kami minta kerjasamanya supaya firman Tuhan ini bisa tersebar kepada lebih banyak orang, menguatkan iman sebanyak mungkin orang, bisa di like, bisa di share. Kami nanti akan upload di channel YouTube, bisa juga subscribe supaya firman Tuhan ini lebih banyak menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.